Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ibadah minggu hari ini memasuki masa Prapaskah yang pertama. Maka dari itu jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita mulai ibadah minggu pada hari ini dengan memuliakan nama Tuhan memakai kidung jemaat nomor yang ke-15 ayat yang pertama. Berhimpun semua. Mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk di dalam ibadah. Ibadah pada saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Sang Putra menyertai kita semua. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Dasar ibadah kita pada saat ini terambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-26 ayat yang ke-10. Ulangan pasal yang ke-26 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Mari Bapak Ibu jemaat, kita merespon dasar ibadah kita pada saat ini dengan menyanyikan kidung jemaat nomor 19, bait yang pertama dan bait yang kelima. Bapak Ibu jemaat, terkadang di dalam kehidupan kita seringkali kita lupa untuk bersyukur apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Terkadang kita mempertanyakan, bahkan kita memprotes Tuhan. Kenapa Engkau berikan hal ini kepadaku, ya Tuhan? Tetapi yang kita lupa adalah kita tidak bisa menyelami apa yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupan kita.
kita tidak menyadari bahwa hal setelah yang kita lakukan itu akan indah. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari saat ini kita bersama-sama mengaku di hadapan Tuhan, mengaku setiap dosa-dosa kita kepada Tuhan. Bapak Ibu diberikan waktu untuk mengambil doa secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Rasa syukur seringkali kita lupakan ya Tuhan. Rasa bersyukur terkadang kita tidak sampaikan kepadamu. Terkadang kita memprotes, kita mempertanyakan, kenapa Engkau berikan hal ini kepadaku? Sedangkan setiap pemberian darimu memiliki maksud yang baik. Pemberian darimu memiliki hal-hal yang baik di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pada saat ini kami mengaku kesalahan-kesalahan kami. Kami mengaku dosa-dosa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Atas setiap keluputan hati kami, untuk rasa syukur dari apapun yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, di dalam setiap kesalahan kami, di dalam setiap dosa-dosa yang kami lakukan, kami memohon ampun kepadamu. Kami adalah makhluk yang seringkali lupa. Kita adalah makhluk yang seringkali abai atas berkat yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Ampunilah kami. Amin. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Terpujilah nama Tuhan yang kudus, sebab di dalam kasih Tuhan Ia selalu memperhatikan kebutuhan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ia selalu menyatakan kasih-Nya. Ia selalu memberikan berkat-Nya kepada kita semua. Demikian juga pada hari ini, Tuhan berkenan untuk memberikan anugerah-Nya kepada kita. Berita anugerah kita pada saat ini terambil dari Roma 10 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Yang demikian firman Tuhan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita sambut berita anugerah kita pada saat ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 395, bait yang pertama. Betapa indah akhirnya
Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Lukas 4 ayat yang pertama dan ayat yang ke-13. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang sungguh baik, terima kasih karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan, untuk merenungkan sabda firman-Mu. Sebelum kami mendengarkan, sebelum kami merenungkan, dan sebelum kami merefleksikan di dalam kehidupan kami meminta tuntunan-Mu ya Tuhan, agar Engkau mampu, agar Engkau mau untuk membuka hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti akan sabda firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu itu adalah ucapan dari Engkau, dan kiranya Roh Kudus-Mu juga yang melingkupi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Lukas pasal yang keempat, ayat yang pertama dan sampai ayat yang ke-13. Percobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 50A, bait yang pertama dan bait yang kedua.
Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Di sini saya membawakan khotbah untuk hari Minggu dan saya melakukan ini karena ada praktik homiletika yang kedua sebagai persyaratan kelulusan mata kuliah homiletika. Bapak Ibu dan saudara sekalian, walaupun kita berada di rumah masing-masing, senantiasa kita tetap bersatu, bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bukan berarti itu tidak baik. Itu merupakan salah satu bentuk diri kita menyerahkan diri pasrah kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketika Bapak Ibu mendengar kata tirakat, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu dan saudara sekalian? Seringkali kita menjumpai orang itu ketika bertirakat untuk mendapatkan sesuatu. Tidak juga kita menjumpai orang-orang seperti itu. Nah, seakan-akan tujuan dari tirakat adalah untuk memenuhi sesuatu, untuk mencapai sesuatu. Padahal kalau kita mau mendalami secara dalam, arti dari tirakat sendiri adalah proses spiritual kita dengan Allah, baik dalam bentuk pendekatan diri kepada Allah berupa perilaku kita sehari-hari, hati dan pikiran kita. Di dalam teks Ulangan 4 ayat 1-3 ini, dengan perikop pencobaan di padang gurun, menggambarkan Yesus pada saat itu sedang di dalam pencobaannya ketika berpuasa selama 40 hari. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, teks Lukas ini merupakan Injil sinoptik. Saya ulangi, Injil sinoptik yang sebagian besar disusun dari beberapa sumber, antaranya itu Injil Matius dan juga sumber-sumber lainnya. Mengapa kok teks Lukas ini bacaan kita juga terdapat juga di dalam Injil Matius? Karena kalau kita mau mendalami Alkitab kita, bahwa di Lukas pasal 1-13 itu merupakan kerangka dari Injil Matius. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada 3 percobaan yang dialami Yesus. Yang pertama yaitu perihal manusia bukan hidup dari roti saja. Secara tidak langsung Bapak, Ibu, dan saudara, terbesit bahwa ada sesuatu yang bisa menghidupi manusia. Ada sesuatu yang bisa manusia itu jalani walaupun di luar kendali manusia. Yaitu apa? Yaitu firman Tuhan. Bahwa di dalam kehidupan kita ada kebutuhan jasmani dan juga kebutuhan rohani. Yesus ingin mengingatkan pada kita bahwa bukan hanya kebutuhan jasmani saja yang perlu kita penuhi, tetapi juga kebutuhan rohani juga perlu. Makanya ketika Yesus menolak apa yang diberitakan iblis kepada Yesus, supaya manusia jangan tertuju kepada hal-hal duniawi, supaya manusia tidak terjerumus di dalam kenyamanan. Pencobaan Yesus yang kedua ialah perihal hanya pada Tuhan saja kita menyembah. Ketika kita mendapatkan kelimpahan, ketika membeli apa bisa, membeli sawah bisa langsung, membeli mobil, rumah, apa yang kita inginkan, itu bisa saja kita beli. Segala keinginan kita mudah kita dapatkan. Tetapi ketika tidak ada dasar firman Allah di dalam hidup kita, secara tidak langsung kita sudah merubah posisi Allah yang seharusnya di posisi pertama, yang seharusnya kita memprioritaskan Allah di dalam kehidupan kita. Tetapi karena hal-hal duniawi, kita lupa bahwa kita juga butuh Allah. Padahal kita adalah anak-anak Allah
yang diciptakan oleh Allah untuk serupa dan segambar dengan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, pencobaan Yesus yang ketiga adalah jangan mencobai Tuhan Allahmu. Itu bisa kita lihat di ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-12. Ketika kita sudah memposisikan Allah di urutan pertama, ketika kita sudah memprioritaskan Allah di posisi utama, apakah benar-benar itu kita hayati di dalam kehidupan kita? Jangan-jangan karena ingin dianggap baik, karena ingin dianggap wah oleh orang lain, maka aku rajin untuk beribadah, rajin untuk memberikan sebagian hartaku kepada Tuhan. Makanya di ayat yang ke-9 dan 12 ini perihal jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jangan-jangan ketika kita melakukan hal-hal baik tersebut, ada sesuatu yang ingin kita dapatkan, ada sesuatu yang ingin kita harapkan. Padahal Tuhan sendiri mengatakan bahwa pasrahkan seluruh hidupmu kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, di momen-momen seperti ini, di masa-masa Prapaskah, kita sudah melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Perihal tirakat, ketika Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian sudah menerima kalender puasa dari gereja, ada beberapa hal yang perlu kita hayati di dalam kehidupan. Salah satunya yaitu berpikir positif. Ada juga jangan menghakimi dan lain sebagainya. Itu menandakan bahwa kita diajak untuk bertirakat diri. Bertirakat bukan berarti hanya apa yang perlu kita inginkan, tetapi terlebih kepada rasa kerendahan hati, memasrahkan diri kepada Tuhan. Itu adalah tujuan utama dari tirakat, baik menyasar kepada perilaku, hati, dan juga pikiran. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ketika Bapak, Ibu menjalani masa-masa Prapaskah, saya ulangi, menjalani masa-masa Prapaskah ini, walaupun sulit, walaupun kita tidak merasakan kenyamanan, pastinya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ketika kita sudah merasa nyaman, merasa di zona yang sangat nyaman, aman, tetapi ketika diusik, pastinya kita akan mengalami sebuah ketidaknyamanan. Dari hal tersebut kita tahu dan juga belajar seberapa dalam kita memiliki relasi dengan Allah, seberapa jauh kita memiliki relasi dengan Tuhan. Jangan-jangan ketika kita melihat di dalam jadwal puasa kita ada sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, tetapi kita sudah menyerah dahulu. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ketika kita menghayati bahwa proses tirakat adalah penyerahan diri kepada Allah, walaupun sulit, tetapi ketika sudah memasrahkan diri, Tuhan tolong di dalam kehidupan kita. Di masa-masa Prapaskah ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita diajak untuk tetap memasrahkan diri, rendah hati,
merasakan apa yang Yesus rasakan di masa-masa sengsaranya sebelum ia disalib di atas kayu salib. Proses yang kita jalani selama 40 hari merupakan proses yang terus kita lakukan sepanjang hidup kita. Bukan berarti berhenti di dalam satu titik, satu hari itu saja, tetapi berkelanjutan semakin panjang. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, seperti tema kita di dalam minggu ini, yaitu bertirakat sebagai jalan memperbarui panggilan dan iman kita. Kiranya ketika kita sudah mempasrahkan diri kepada Allah, saya yakin dan percaya Tuhan memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita merespon firman Tuhan pada hari ini dengan kita menyanyikan kidung jemaat nomor 153, bait yang pertama dan yang kedua. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bersama-sama kita mewujudkan iman kepercayaan kita sebagai manusia yang mengenal Kristus di dalam kehidupan kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Engkaulah sumber dan pengharapan dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Terima kasih atas sabda-Mu yang telah kami terima. Sungguh boleh menjadi sarana pengajaran, bekal dalam kami menjalani kehidupan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami, tidak akan meninggalkan kami, dan selalu senantiasa melindungi kami di dalam setiap pergumulan kehidupan yang kami jalani. Karena hanya Tuhan sajalah yang mempunyai kehidupan. Berdoa juga bagi gereja kami, ya Tuhan, yaitu Jemaat Gereja Jatiluwingin,
serta yang ada di Pepantan Pagu. Engkau tahu setiap pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan gereja kami. Karena itulah ya Tuhan, kami menyerahkan segala bentuk pergumulan yang ada di dalam gereja kami. Semoga senantiasa tetap mengakar erat di dalam Tuhan, supaya gambar Allah itu nyata di dalam kehidupan gereja kami. Berdoa bagi pengurus gereja, mulai dari Bapak Pendeta, Majelis Jemaat, dan badan pembantu gereja. Kami percaya orang-orang yang Tuhan pilih untuk menjadi pelayan kepercayaan Tuhan senantiasa menjadikan kami untuk semakin dekat dengan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu melingkupi di dalam lika-liku kehidupan yang terjadi. Tidak lupa berdoa bagi warga gereja, lansia, dewasa, pemuda, anak-anak. Tuhan tahu setiap pergumulan yang mereka jalani, apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan bekerja dalam diri kami masing-masing, supaya kami semakin baik dan berkenan di hadapan Allah, agar gambar Allah itu nyata dan terpancar di setiap langkah kehidupan kami. Berdoa bagi bangsa dan negara kami yang saat ini sedang diberhadapkan dengan pandemi COVID-19 yang semakin meningkat. Kami tahu Tuhan di dalam kondisi seperti ini adalah bentuk anugerah yang Tuhan berikan pada kami, supaya kami manusia selalu mengingat dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Ini adalah bentuk tirakat kami, supaya kami memiliki relasi yang kuat dengan Allah. Menyerahkan juga semuanya pengurus negara, mulai dari Bapak Presiden sampai dengan yang di daerah-daerah. Kami percaya Tuhan memilih sebagai upaya sarana kami, supaya kami dapat hidup lebih baik lagi di dalam kami bermasyarakat. Terlebih lagi nama Tuhan sajalah yang terpancar di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Kiranya senantiasa Tuhan memberikan kebenaran, kebijakan dan damai sejahtera senantiasa melekat dan tercermin dalam pengurus negara ini. Kami juga menyerahkan segala bentuk ketidakmampuan kami dalam kami menjalani hidup, penderitaan, sakit, kecewa. Memang kami adalah manusia yang rapuh, manusia yang ringkih dan tak berdaya. Akan tetapi pertolongan dan cinta Allah akan kehidupan kami, ketidakmampuan yang kami alami, Tuhan mampukan melalui Roh-Mu yang kudus. Inilah ya Tuhan seru dan doa kami, dan jauh dari sempurna ini kami serahkan dan pasrahkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang memberikan cahaya kehidupan di setiap langkah hidup kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menyerahkan persembahan yang sudah dikumpulkan. Sebelum itu ada dasar di dalam persembahan ini yang terdapat di dalam Roma pasal yang ke-6 di ayat yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Mari kita menyerahkan dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 393 ayat yang pertama.
Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa untuk menyerahkan persembahan kita. Mengucap syukur ya Tuhan atas segala cinta dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Rasa syukur kami berikan melalui persembahan ini. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini menjadi berkat bagi sesama kami, terutama untuk kemuliaan nama Tuhan. Agar persembahan ini digunakan dengan baik, supaya hanya nama-Mu saja yang terpancar di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita melakukan apa yang sudah kita renungkan pada saat ini untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Meskipun seringkali kita mengalami kegagalan, mengalami kesusahan, tetapi Tuhan senantiasa dengan cinta dan kasih-Nya yang begitu besar bagi kita, memampukan kita, memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Mari kita merespon dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 344, bait yang pertama dan yang kedua. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat nomor 472 ayat yang pertama. Ibadah telah selesai. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Saat teduh untuk kita semua. Amin. Selamat hari Minggu, selamat memasuki masa Prapaskah yang pertama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.